apa kalau misalnya dalam siklus semuanya misalnya ada 4 kegiatan utama, mau 4-4-nya dibahas ya silahkan dibahas. Atau tadi yang ada membahas penggajian itu bisa penggajian atau bisa SDM, itu berarti ruang lingkupnya hanya penggajian aja. Kalau penggajian itu ada gaji, ada tunjangan kinerja, rencananya hanya membahas tunjangan kinerja, berarti di ruang lingkup itu hanya dibahas bahwa dalam makalah ini hanya dibahas tentang tunjangan kinerja saja, kayak gitu. Jadi kalau penulisan seperti ini udah boleh ya Pak ya? Di ini aja, disebutkan aja, nggak usah harus ini sih. Ya. Oh, dalam bentuk paragraf itu aja ya Pak ya? Saya share boleh nggak nih? Sebentar saya share. Oh boleh Pak, bentar. Sudah bisa share screen Pak? Nah, kayak gini aja. Ruang lingkup pembahasan penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada penerapan sistem informasi akuntansi pada siklus pengeluaran, di mana ruang pembahasan ini membahas mengenai, udah kayak gitu aja. Oh. Paham Pak. Terus ya. Di siklus pendapatan hanya apa? Mau ada 4 kegiatan, mau semuanya dibahas silakan. Atau mau bahas tentang pengendalian internal aja boleh silakan. Dari situ disebutkan hanya pengendalian internal. Saya memutuskan buat sekalian dua-duanya Pak, soalnya takutnya terlalu dikit Pak kalau siklus pendapatannya. Soalnya UMKM kan biasanya tidak terlalu ribet kan Pak. Apalagi yang tergantung di ya. bagian kayak restoran kan modelnya restoran gitu Pak. Oke. Nanti dibaca dulu aja ya buku rumninya ya, siklus pendapatan, apa pembahasannya, kira-kira kalau mau semuanya bisa enggak gitu ya. Baik Pak. Teman-teman ada yang mau nanya? Lagi Dan? Ya kan? Udah sih Pak, saya kurang di daftar pustakanya justru Pak, kurang saya tulis kurang saya susun. Nanti teman-teman kalau biar kalau mau cepat langsung aja ya dibuat proposal, nanti kirim aja ke email saya, langsung saya lihat, saya review, nanti saya respon apa yang perlu di panduan tolong dibaca ya, panduan penyusunan KTTA. Jadi jangan sembarangan menulis, karena itu nanti menjadi bagian nilai juga ya, penilaian KTTA nanti pada saat penilaian ya. Dan saya cukup detail ngebaca laporan-laporan, jadi jangan typo juga, jangan banyak typo. Dan saya biasanya kalau ada typo langsung saya ini ya, saya cukup detail membaca. Jadi jangan typo, kemudian pedomannya harus dibaca, harus disesuaikan. Kemudian sama estetika ya, saya nggak suka yang nulisnya asal ya, misalnya berantakan gitu kan, paragrafnya nggak rata kayak gitu-gitu. Makanya penyusun laporan itu harus diperhatikan estetikanya. Begitu juga nanti kalau teman-teman masuk ke dunia kerja, bikin nota dinas, bikin surat gitu ya, bikin laporan, itu kan buat pimpinan tuh, pimpinan akan melihat bagus nggak nih, kelihatan dulu, enak dibaca, baru ngeliat dalamnya. Kalau ngeliat udah tulisannya nggak enak dibaca, apa banyak salah, ke dalamnya juga males nih bacanya gitu ya. Jadi sekali lagi estetika tolong diperhatikan, kerapihannya, jangan banyak typo. Kemudian pedomannya nanti baru materinya. Ya.
Lagi yang disampaikan? Teman-teman gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Udah pada nyusun, mulai nyicil semua kan? Kalau mau nyicil ngirim juga nggak apa-apa, silakan. Tapi enaknya langsung ya, kan proposal tahu ya bagian-bagiannya apa nanti dari halaman depan, kemudian gambar persetujuan. Yang paling penting kan di latar belakang, kemudian nanti ada time schedule ya kalau nggak salah ya, time schedule. Iya Pak, Dan pokoknya lengkap lah enaknya gitu. Nah, ya gitu. Langsung aja di email, kabarin ke saya ya. Jangan meng-email tapi nggak ngabarin, karena saya kadang jarang buka email. Lagi di masa masih koreksian, jadi belum bisa melihat yang lain-lain. Oke, cukup. Kalau nanti masih ada pertanyaan silakan di WA aja, silakan bebas ya. Oh iya Pak, mohon izin Pak untuk Ya, emailnya atau tolong dikirimkan di grup Pak. Oke, kayaknya udah dari kemarin ya. Oh udah Pak, udah. Yang ini yang @tknstam.ac.id ini ya Pak ya? Oh iya sudah Pak, sudah. Oke, cukup ya. Benar ya teman-teman semua. Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi Pak. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Maaf, Mudah-mudahan ya. Iya. Detik terakhir. Pak, kan saya kemarin ada WhatsApp Bapak, judulnya saya rencananya judulnya tinjauan atas sistem informasi akuntansi siklus pendapatan di Dinas Pendapatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu itu Pak. Nah, saya mau tanya tapi bukan proposalnya, tapi saya lebih ke nantinya tuh landasan teori, kan kita nanti akan membandingkan praktek dengan yang ada di peraturan atau teori. Nah, nanti itu saya membandingkannya dengan materi yang ada di SIA seperti di Romni itu atau di peraturan kayak Permendagri-nya gitu Pak. Oke. Ada dua ya. Ini kebetulan kan di dinas ya. Dinas karena ini pemerintahan, maka dia harus mengacu ke peraturan. Ya kan? Pemerintahan itu kan semua yang dilakukan itu harus sesuai dengan peraturan kayak gitu kan ya. Jadi nanti coba minta peraturan-peraturan terkait ya di dalam siklus pendapatannya itu. Ada nggak yang menjadi rujukan mereka gitu ya. Kemudian nanti baru tetap menggunakan tinjauan pustaka dari Rumni atau dari buku lainnya, monggo silakan. Ya, jadi ada dua ya, Febri ya. Kalau misalnya nanti nggak ketemu peraturannya juga nggak apa-apa, pakai aja yang Romni aja nggak masalah. Oh gitu ya. Tapi kalau yang di Romni kan itu pendapatan dari penjualan barang gitu ya Pak. Tapi kalau di dinas ini kan pendapatannya dari pemberian. Oh iya, kalau ini kan pendapatan dari izin. Ya, izin. nanti tinggal di konteksnya aja. Disesuaikan aja. Ya bentuknya bukan, kalau dari pendapatan nanti kan ada apa sih, ya lupa kalau ini. Ya intinya kalau di Rumni itu kan manufaktur ya, produksi barang. Kalau ini berarti nanti kan jasa, nggak masalah di ini aja. Apa aja kegiatan utama mereka, sama nggak dengan di Rumni gitu. Nah, terus nanti kalau ada referensi lain, saya lupa ya, ntar saya coba cek apakah ada di SIA tentang perusahaan jasa untuk siklus pendapatan. Nanti kalau ada saya share di grup ya. Ini bisa di ini. Coba diusahakan dulu ya, boleh nyari jurnal atau nyari buku tentang sistem informasi pendapatan perusahaan.
Jadi nggak harus rooming nih, karena kan berbeda nih. Gimana, Febri? Oh iya Pak. Nanti saya cari dulu. Makasih Pak. Yo, sama-sama. Lagi? Cukup, benar? Teman-teman ada lagi terakhir? Cukup Pak. Mungkin cukup Pak dari teman-teman. Oke. Santai aja, nanti kalau misalnya mau sharing, mau diskusi kapanpun ya, mau malam-malam silakan. Saya insya Allah standby. Apalagi menjelang deadline koreksi ya, jadi mungkin bisa sampai malam jam berapapun. Mohon maaf kalau misalnya agak telat responnya, ya mungkin lagi mengerjakan yang lain. Tapi insya Allah akan selalu saya respon. Baik, itu aja ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sudah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya duluan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya.